Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam 2 Tawarik 33 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, Manasye adalah seorang raja dari kerajaan Yehuda. Dalam usia yang ke-12 tahun, ia telah diangkat menjadi seorang raja menggantikan ayahnya Hizkia. Dan ia memerintah selama 55 tahun dalam kerajaan Yehuda. Manasye adalah seorang raja yang jahat, raja yang tidak mengasihi Tuhan. Dosa-dosa yang dilakukan Manasye antara lain, ia kembali mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang pernah dirobohkan oleh ayahnya Hizkia. Ia mendirikan mezbah-mezbah para Baal, ia mendirikan patung-patung Asyera, ia sujud menyembah kepada tentara langit, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban api di Lebak bin Hinom seperti yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Ia juga mendirikan patung-patung para Baal dan menempatkannya di dalam bait Allah. Ia mencurahkan darah orang yang tidak bersalah, bahkan ia menyesatkan seluruh bangsa Yehuda. Dan ketika Tuhan menegur Manasye dan bangsa Yehuda, mereka tidak mengindahkan teguran Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan menghukum Manasye dengan menyerahkan Manasye dan bangsa Yehuda ke dalam bangsa Asyur. Dan saat itu Manasye dibelenggu dengan rantai dan dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Dalam pembuangan itulah, dalam keadaan yang terendah dan paling menyedihkan dalam hidup Manasye, ia menyadari akan segala kesalahannya, ia menyadari dosa-dosanya, dan akhirnya ia berdoa memohon pengampunan kepada Allah, dan Allah mendengarkan doanya dan mengampuninya. Allah membebaskan Manasye dan bangsa Yehuda dari tangan orang Asyur, dan Allah kembali memulihkan kedudukan Manasye sebagai raja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kisah Manasye ini kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan Dia Maha Pengampun. Ketika orang yang berdosa menyadari dosanya dan datang kepadanya, maka Ia mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukan. Karya penebusan Kristus di atas kayu salib sudah sempurna. Dan karena itu tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada dosa yang terlalu keji dan menjijikan yang tidak bisa diampuni. Asalkan kita datang kepada Allah, memohon pengampunan daripadanya, saat itu kita akan mendapatkan pengampunan dosa daripadanya. Saudara, jika saat ini ada dosa yang saudara lakukan, yang saudara pikir tidak mungkin Tuhan dapat mengampuni saudara. Ada dosa yang saudara lakukan yang saudara pikir bahwa ini sangat besar, menjijikan dan tidak mungkin Allah akan mengampuni saudara. Maka ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih yang akan menerima saudara. Dan Allah yang mengampuni, yang akan mengampuni segala dosa saudara. Asalkan saudara datang kepadanya. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita dan menjadikan kita orang yang melihat betapa besarnya kasih dan pengampunan Allah bagi saya dan saudara yang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami semua bisa melihat bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau mengampuni akan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami memohon pengampunan akan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan beri bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.